Renungan Harian 9 November dari buku This Day in Baptist History 2 dengan judul Menaati Amanat Agung. Nats yang diambil dari Injil Markus pasal 5 ayat 15 sampai 19. Ada orang yang telah mengamati dengan baik mengenai perintah Tuhan bahwa tidak ada yang namanya misi luar negeri atau misi dalam negeri. Sebenarnya yang paling utama adalah ketaatan pada amanat agungnya. Betapa benarnya prinsip ini. Tuhan yang empunya tuayan ingin agar anak-anaknya memiliki visi 20/20 yang mengirim kita ke Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ke ujung bumi. Dan semua itu secara bersamaan. Jonathan Going lahir dari keturunan Skotlandia dari pasangan Jonathan dan Sarah Going di Reading, Vermont pada tanggal 7 Maret 1786. Ia diberikan latar belakang pendidikan yang baik dan masuk Universitas Brown pada tahun 1805. Saat menjadi mahasiswa di Brown, ia menjadi percaya secara pribadi pada Tuhan Yesus Kristus dan mendapat izin untuk berkhotbah oleh Gereja Baptis pertama di Providence, Rhode Island, sementara Reverend Stephen Gano adalah gembalanya. Selama tahun-tahun pelatihan akademisnya, ia menggunakan setiap kesempatan untuk memberitakan Injil. Dia menyelesaikan pekerjaan perguruan tinggi pada tahun 1809, namun tetap di Providence untuk belajar teologi di bawah bimbingan presiden perguruan tinggi tersebut, Dr. Asa Messer. Kita sebaiknya mempertimbangkan bahwa pada periode inilah minat terhadap misi meningkat di Amerika. William Carey pergi ke India pada tahun 1793 dan majalah-majalah terus memberitakan pelayanan yang unik dan penuh berkat itu. Laporan-laporan misionaris ini merangsang para mahasiswa di Williams College yang menjadi sangat peduli terhadap orang-orang kafir. Dan sebagai hasilnya, Adoniram Judson dan Luther Rice membantu dalam pembentukan perkumpulan misi asing pertama di Amerika. Dewan tersebut adalah Dewan Komisaris Amerika untuk Misi Luar Negeri, sebuah badan misi gereja kongregasional. Keluarga Judson dan Luther Rice bersama dengan misionaris kongregasional lainnya meninggalkan pantai Amerika pada tahun 1812. Dan selama perjalanan mereka ke luar negeri, keluarga Judson dan Tuan Rice beralih ke pandangan baptis. Kisah menarik tentang bagaimana Luther Rice kembali ke Amerika untuk menggerakkan kaum baptis dalam misi sudah diketahui luas. Usahanya sebenarnya digunakan oleh Tuhan untuk mendirikan lembaga misi luar negeri baptis pertama pada tahun 1814. Jonathan Going telah kembali ke negara bagian asalnya pada tahun 1811, ditabiskan dan menjadi seorang gembala di daerah asalnya di Cavendish, Vermont. Pada tahun yang sama, dia menikah dengan Nona Lucy Tordike yang mendukung pelayanan pastoralnya. Gerejanya mengalami pertumbuhan yang baik dan pada tahun 1815, Reverend Going menerima panggilan ke gereja baptis di Worcester, Massachusetts. Pelayanan tersebut mengalami kemajuan rohani yang besar ketika pelayanan sekolah minggu dibentuk dan abdi Allah itu juga membantu pembentukan seminari teologi Newton. Namun, karena kesehatannya memburuk pada tahun 1831, Reverend Going meminta cuti dari gerejanya. Reverend John Mason Peck telah mengundang Reverend Going untuk mengunjungi wilayah barat bersamanya pada musim panas tahun 1831. Dan kedua pria itu melakukan perjalanan dengan kereta melintasi Kentucky, Indiana, Illinois, dan Missouri. Kunjungan ini bertujuan untuk memulihkan kesehatan Reverend Going dan memberikan visi mengenai kebutuhan spiritual di wilayah barat Amerika Serikat. Kembali ke Vermont, hati Reverend Going membara dengan visi yang diterimanya, dan dia mengundurkan diri dari gereja dan pindah ke Brooklyn, New York
sambil berjanji kepada Reverend Peck bahwa dia akan membantu mempromosikan pembentukan suatu komunitas misi untuk mengirim pengkhotbah ke wilayah barat yang membutuhkan. Oleh karena itu, Reverend Goin bergabung dengan Reverend Peck dalam menyerukan pembentukan badan semacam itu. Pada tahun 1832, American Baptist Home Mission Society terbentuk, dan anggaran dasarnya menetapkan bahwa tujuan utama dari lembaga ini adalah untuk memajukan pemberitaan Injil di Amerika Utara. Going terpilih sebagai sekretaris misi dari lembaga yang bersangkutan, dan dia melayani dalam kapasitas tersebut dari tahun 1832 hingga 1837. Pada tahun 1836, abdi Allah itu diundang untuk menjadi presiden Granville College di Ohio. Namun, baru pada tahun 1838 dia menerima peran tersebut. Dr. Going melayani dalam kapasitas itu sampai dia pulang ke sorga pada tanggal 9 November 1844, hari ini. Secara pribadi, saya bersukacita atas visi para pionir baptis, Reverend Peck dan Going, dalam melihat kebutuhan rohani Amerika Utara. Sebagai pengamat dari situasi yang terjadi saat ini di kalangan kaum baptis fundamentalis di Amerika, sangatlah mengejutkan untuk menyadari bahwa beberapa gereja kita hanya bertekad untuk mendukung para misionaris yang berkomitmen untuk membawa Injil ke negeri-negeri asing. Sekali lagi diperlukan visi 20/20 bagi ladang misi di seluruh dunia. Faktanya adalah bahwa dari segi jumlah, Amerika telah menyelesaikan abad ke-20 dan telah membuka abad baru sebagai yang paling banyak mengirimkan misionaris untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Banyak misionaris yang bermaksud baik di negara-negara asing telah gagal dalam mengajar orang-orang percaya nasional di benua lain bahwa adalah tanggung jawab mereka juga untuk mengirim misionaris ke negara-negara dunia ketiga. Kesalahan ini harus diperbaiki. Namun demikian, kelompok baptis fundamentalis juga harus mempertimbangkan untuk menginvestasikan dolar misi untuk Amerika sendiri, agar dapat membangun basis yang lebih besar bagi personal maupun dana untuk misi. 25 tahun yang lalu, sebuah asosiasi negara bagian dari gereja-gereja baptis fundamentalis di salah satu negara bagian kita di utara menghabiskan $75.000 untuk mendirikan 3 gereja baptis di sekitar ibu kota negara bagian mereka. Saat ini masing-masing gereja tersebut setiap tahunnya menyumbang setidaknya 2 kali lipat dari jumlah total tersebut untuk tujuan misi di seluruh dunia. Sekali lagi, kita harus menghadapi kenyataan bahwa perhatian kita yang sebenarnya haruslah tunduk pada amanat agung Tuhan. Dan hal itu mencakup Amerika serta ujung-ujung bumi. Mungkin baris-baris ini sedang dibaca oleh seorang anak muda yang saat ini dengan tulus memanjatkan doa, "Ini aku Tuhan, utuslah aku." Renungan tambahan dari Dr. Swantoliau. Poin pertama, misi penginjilan ke seluruh muka bumi seharusnya merata. Tetapi kita tahu bahwa Roh Kudus pernah membelokkan misi penginjilan Paulus dan Silas ke Makedonia daripada ke Asia Kecil. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 6-10. Apakah Tuhan tidak sayang orang Asia sehingga membelokkan mereka ke Makedonia? Tentu bukan, melainkan di Makedonia ada yang lebih mendesak. Dan kemudian mereka sampai juga ke Asia, bahkan bikin STT di Efesus. Kemudian Injil melaju ke bangsa Eropa, dan oleh bangsa Eropa yang mengekspansi seluruh dunia sekaligus membawa Injil ke seluruh dunia. Pada awal abad 19, semangat penginjilan di kalangan gereja baptis dikobarkan setelah Adoniram Judson dan Luther Rice yang tadinya adalah orang kongregasional pembaptis bayi yang berubah pandangan menjadi orang baptis dan menyemangati gereja-gereja baptis. Poin kedua, Badan Misi atau Mission Board didirikan sebagai wadah kerjasama antara gereja lokal yang independen. Mission Board ini hanya diurus oleh beberapa orang seperti sekretaris dan bendahara.
Orang-orang yang terpanggil menjadi misionaris mengunjungi gereja-gereja, memaparkan visi misi mereka dan negara tujuan mereka. Kemudian gereja yang terbeban mendukung menyanggupi akan setia mendukung sebulan, katakanlah $100, dan uang itu dikirim ke mission board. Setelah dikumpulkan dari gereja yang mendukung, kemudian mereka kirim ke misionaris. Dan biasanya dipotong sekian persen untuk menggaji beberapa orang pengurus itu. Jadi, mission board itu adalah solusi bagi sejumlah gereja yang kecil untuk bersama-sama menggabungkan kemampuan mereka mengirim misionaris. Poin ketiga, setelah saya mempelajari berbagai sistem penginjilan dan pembangunan jemaat lokal, sistem gereja membelah diri secara multiplikasi seperti sel adalah metode yang terbaik. Sama sekali bukan kehendak Tuhan agar satu gereja besar sendiri di sebuah lokasi, melainkan agar gereja memecah dirinya menjadi banyak gereja, sehingga jumlah gereja menjadi banyak dan bertumbuh di mana-mana. Dalam 10 tahun, sebuah gereja bertekad membangun 10 gereja, dan masing-masing 10 gereja dalam 10 tahun juga bertekad membangun 10 gereja. Maka dalam kurun waktu 2 atau 30 tahun akan bertumbuh sekitar 100 gereja. Ingat, tiap-tiap gereja harus independen dan bersumpah bahwa Alkitab adalah satu-satunya patokan kebenaran yang harus dipahami dengan akal sehat. Tuhan akan bahagia dengan tekad demikian, dan Roh Kudus pasti membantu. Demikian renungan hari ini 9 November bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.